tolong jangan sama sekali berani mencoba di rumah, karena apabila ada hal yang tidak kita inginkan, kita malah kesulitan sendiri. Assalamualaikum. Melanjutkan video yang sebelumnya, di sini saya melampirkan beberapa bukti bahwa saya adalah benar-benar tenaga medis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Yahman's Family. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara meracik obat putih yaitu Glutax 2000 GS, kemudian dimix dengan Neutroskin yang terbaru. Jadi Glutax 2000 GS ini adalah salah satu obat suntik yang saya rasa dia ngefek banget ke badan saya, dan juga terkadang Glutax ini saya mix dengan Neutroskin. Kebetulan yang kemarin di supplier saya stok Neutroskin yang old itu kosong, jadi saya pakai yang ini. So langsung saja ke tutorial meraciknya ya. Ngoplos cing. Di sini saya akan memberitahukan bahwa di setiap obat, baik itu obat infus maupun obat apapun, daya serap kulit dan respon tubuh kita itu pasti berbeda-beda. Ada yang si A cocok, si B cocok tapi butuh berbox-box, ada lagi yang tidak cocok sama sekali. Kalau di tubuh saya, dia responnya itu lumayan bagus karena waktu saya pakai baru 4 set itu kulit jadi lebih cerah, kemudian lebih kenceng gitu. Dan waktu itu saya sempat pakai produk whitening kayak gitu, tapi berupa lotion. Efek lotion itu di kulit saya awalnya bagus, tapi lama-kelamaan dia kayak bercak-bercak gitu, bercak-bercak hitam gitu, terus gosong, kayak gosong lebam. Tapi dia awalnya di pembuluh darah aja, tapi lama-lama kayak merata gitu. Jadi saya memutuskan untuk kembali lagi ke produk whitening yang masuk langsung ke pembuluh darah. Jadi waktu itu saya langsung pakai aja obat Glutax 2000 GS karena kebetulan di tahun-tahun sebelumnya itu saya sebenarnya sudah pakai obat infus. Waktu itu saya sempat kurang fit gitu badannya, dan saya paksa untuk suntik, efeknya jadi kayak meriang, dan akhirnya saya tidak melanjutkan lagi, kayak males gitu. Jadi saya sekarang kejar nutrisi-nutrisi saya yang tidak terpenuhi dari entah itu dari buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian dari nutrisi-nutrisi makanan bergizi kayak gitu. Saya kejar dengan obat infus ini. Buat kalian yang bertanya, Kak, saya pakai Glutax 2000 GS kok nggak ngefek ya? Bisa jadi kalian jangka waktunya terlalu jauh. Bisa jadi juga kalian belum habis satu box ini. Karena untuk tahu kita itu ngerespon sama obat itu minimal harus habis satu box. Jadi satu kemasan begini kalau untuk suntik yang kemasan box. Di dalamnya itu dia seperti ini. Ini sisanya satu set karena saya sudah pakai ke 9 set. Sebelum saya kemarin fokus ke Miracle White. Untuk tahu Glutax itu ori atau KW, di sini bisa di scan barcode-nya. Nah, jadi di sini ada barcode. Kemudian di sini juga ada barcode, dia bisa di-scan untuk tahu apa itu benar-benar ori atau KW, karena zaman sekarang itu susah sekali membedakan obat dengan harga yang sama maupun yang lebih tinggi untuk tahu bahwa produk itu ori atau KW. Nah, sedangkan untuk yang Neutroskin-nya ini, sebenarnya Neutroskin ini sih cuma kandungan vitamin C, tapi kalau misalnya saya mix dengan Glutax itu dia kayak ngebooster gitu, dia membantu penyerapan Glutax lebih maksimal. Yang terbaru ini ada EUF vitamin C 3000 mg dan juga kolagennya 1500 mg. Jadi selain vitamin C, dia ada kandungan kolagen yang bertujuan untuk mengenyalkan kulit kita.
Untuk tahu Neutroskin itu ori atau tidak, di sini juga bisa di-scan barcode-nya. Selain itu, di sini untuk tulisan Neutroskin vitamin C dan kolagen ini bisa diraba, dia kayak emboss gitu timbul, dan cairannya dia ndak bening, jadi agak kekuningan. Langsung saja kita mulai proses pengoplosan obatnya, dan nanti saya tambahkan bagaimana cara untuk memasukkan obat itu ke dalam pembuluh darah saya. Sebelumnya di sini jangan pernah melakukan apapun tindakan medis dengan nekat. Yang dimaksud dengan nekat itu kalian bukan tenaga medis tapi berani melakukan hal itu sendiri di rumah tanpa ada pendamping medis sama sekali. Jadi kayak nyoba-nyoba gitu. Karena ini dia berhubungan langsung dengan pembuluh darah, dan apabila posisi jarum kita itu tidak sesuai dengan metode suntik yang sedang kalian lakukan, itu berbahaya sekali. So, saya minta tolong banget untuk kalian yang bukan tenaga medis, jangan sesekali melakukan hal ini sendiri di rumah tanpa ada pengawasan tenaga medis. Yang pertama, kita siapkan dulu obatnya. Kita ambil 1 ampul Neutroskin, kemudian ampul glutaxnya, yang biasanya ini yang saya pakai untuk ngoplos si serbuknya. Untuk glutaxnya dia ada 3 obat, 1 vial dan 2 ampul. Ampul gede ini bening, dan ampul yang ini warnanya agak kekuningan. Nah, jadi obat yang saya mix sekarang ada 4 ya. Selain obat, saya juga menyiapkan tourniquet, pembendung pembuluh darah, kemudian spek 10 cc, nanti kita pakai ngoplos obatnya. Selanjutnya saya pakai wing needle karena saya melakukan tindakan ini sendiri, jadi agar tidak mempersulit saya dalam tindakan, saya gunakan ini biar dia tidak terlalu goyang-goyang, karena ini bisa difiksasi gitu ya, di plester gitu. Dan kalau misalnya saya pakai needle yang kecil, needle yang biasa aja gitu, bukan wing needle, dia agak ini, takutnya saya ada pergerakan, dia berubah posisi di dalam. Saya biasanya pakai wing needle yang 25G karena dia jarumnya lebih kecil, tapi tidak kecil yang ukuran paling kecil, karena kalau misalnya kita pakai ukuran yang paling kecil, apalagi waktu masukin obat ke pembuluh darah, dia agak alot masuknya. Kalau kalian pembuluh darahnya besar, bisa pakai wing needle yang 23G. Saya siapkan plester untuk fiksasi, untuk merekatkan jarum itu ke kulit saya agar tidak berubah posisi. Oke, yang pertama kita buka spet 10 cc, dan kemudian saya pastikan jarum spetnya itu merekat dengan kuat, tidak kendor. Next, saya ambil ampul paling besar dari glutax. Saya siapkan kain untuk mematahkan ampul, dan pastikan titik pada ampul mengarah keluar dari badan kita. Kita patahkan keluar dengan kain tersebut untuk melindungi tangan agar tidak terkena pecahan. Selanjutnya, saya buka spet dengan metode one hand agar tidak terkena jarum. Saya pastikan obat tersedot semua masuk ke dalam spet, dan kemudian saya tutup kembali spetnya sebelum akhirnya saya masukkan ke vial dari glutax 2000 GS. Setelah obat dari ampul tadi kesemuanya masuk ke vial, saya pastikan serbuk dari vial larut secara sempurna. Kemudian saya ambil obat dari vial glutax yang sudah dilarutkan tadi ke spet 10 cc. Selanjutnya, karena biasanya pada vial itu ada sisa
Dari serbuk yang sudah dilarutkan, saya siapkan NaCl dan spet 5 mili untuk mengambil kurang lebih 2-3 mili NaCl yang nantinya saya gunakan untuk mengambil beberapa sisa serbuk yang sudah dilarutkan tadi pada vial Glutax 2000 GS. Nah, ini proses memasukkan NaCl-nya tadi ke dalam vial Glutax ya. Kemudian saya gosok vialnya ke telapak tangan saya. Tujuannya agar benar-benar serbuk yang tersisa tadi larut dengan sempurna dan tidak ada yang tersisa lagi. Setelah semua masuk secara sempurna, selanjutnya saya patahkan ampul paling kecil pada Glutax 2000 GS. Jangan lupa lapisi tangan kita dengan pelindung. Di sini pelindung bisa kain atau plastik spetnya tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam spet yang sama, yang kesemuanya berisi Glutax 2000 GS. Jadi berisi 3 obat dari Glutax 2000 GS. Pastikan obat dari Glutax ini sudah masuk secara sempurna. Dan setelah selesai, saya pastikan di dalam spet tidak ada udara sama sekali. Jika ada, saya keluarkan. Dan selanjutnya saya ganti jarum dari spet 10 cc tadi dengan wing needle yang nantinya saya gunakan untuk proses injeksi. Pastikan kalian memegang daerah yang steril dengan hati-hati. Kemudian kita keluarkan udara yang ada di selang wing needle dengan mendorong cairan yang berada di spet tadi sampai sedikit keluar di ujung jarum daripada wing needle tadi. Sudah keluar ya, berarti sudah tidak ada udara yang tersisa. Next, saya mematahkan ampul dari Neutroskin, dan di sini saya menyiapkan spet 5 cc tadi untuk mengambil Neutroskinnya secara terpisah. Pastikan kalian mematahkannya secara hati-hati. Nah, kemudian saya ambil secara sempurna obat dari Neutroskin ke dalam spet 5 cc yang nantinya di sini saya memasukkan obat Neutroskin di tahap terakhir setelah Glutax 2000 GS berhasil dimasukkan. Jangan lupa untuk memastikan bahwa udara di dalam spet tidak ada sisa. Next, saya potong dulu Ultrafix alias plester sesuai dengan kebutuhan saya. Kemudian saya siapkan alkohol swabs. Siapkan alkohol sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Saya mau membendung pembuluh darah saya dengan tourniquet. Caranya seperti ini. Sekali lagi, jangan lakukan tindakan medis apapun di rumah jika kalian tidak ada keahlian medis. Di sini saya pastikan pembuluh darah saya benar-benar tampak keluar.
dan saya mencari pembuluh darah yang tidak bercabang di ujung. Kalau ada cabang di ujung, biasanya dia rawan pecah. Selanjutnya saya buka plesternya dan juga alkohol swab. Kalau ngusap alkohol caranya mengarah keluar ya. Oke, sekarang proses penusukan jarum. Pastikan lubang jarum mengarah ke atas. Dan saya menyuntik karena ini IV, saya suntik dengan sudut 45 derajat. Setelah berhasil masuk mengenai pembuluh darah, baru saya datarkan dia. Jadi tidak terus 45 derajat sampai jarum masuk sempurna. Di sini tahu kalau itu masuk pembuluh darah, dia keluar darah seperti itu. Kalau sudah benar masuk pembuluh darah, saya buka torniketnya. Dan untuk tahu kalau itu benar-benar tidak bergeser, kita sedot aja spet itu ke arah luar. Jika darah mengikuti keluar berarti benar-benar pas posisinya. Saya masukkan Glutax 2000 GS-nya secara perlahan. Di sini biasanya rasanya agak nyeri karena dia obat yang pekat. Kalau misalnya ndak mau nyeri, bisa dioplos dengan NaCl sebanyak mungkin. Nah, proses pergantian ke Neutroskin, saya ngeklem si selang dari wing needle tadi agar udara tidak masuk. Oke, saya masukkan Neutroskin secara perlahan. Kalau ini dia ndak begitu sakit karena sudah encer. Dan setelah selesai, saya klem lagi selangnya. Saya ambil udara secukupnya saja karena ini untuk mendorong agar cairan Neutroskin yang tersisa di selang masuk secara sempurna. Hati-hati, jangan sampai udara itu benar-benar mendekati jarum, karena untuk IV kita benar-benar mencegah agar udara tidak masuk ke pembuluh darah. Sudah selesai. Selanjutnya saya buka plesternya. Jika terasa terlalu rekat, bisa dilonggarkan dengan alkohol swabs. Kalau sudah, saya tekan dulu area saya menusuk jarum tadi. Karena di sini saya bekerja sendiri, jadi saya tutup gitu aja alkohol swabsnya. Saya tarik perlahan dan kemudian pijit area yang sudah tertusuk tadi. Tujuannya agar menekan darah keluar terlalu banyak. Oke, kita plester sudah deh. Next, kita rapikan alat-alat yang sudah kita gunakan. Seperti wing needle, kita kembalikan ke tutup jarumnya. Kemudian kita gulung seperti ini. Dan selanjutnya saya coba lihat area yang saya suntik tadi apa sudah benar-benar tidak keluar darah. Kalau sudah tidak keluar darah, saya buka dia. Jadi tidak perlu berhari-hari setelah proses ini, plester diam di situ. Itu tadi cara meracik obat Glutax 2000 GS yang dimix dengan Neutroskin. Dan tadi ada tambahan spet satu lagi, yaitu spet 5 cc yang saya gunakan untuk mengambil obat Neutroskin. Karena obat Neutroskin ini nantinya kita masukkan secara terpisah. Dan ini tadi bekas suntikan yang sudah saya dip, jadi saya bendung sebentar untuk pembuluh darahnya agar darah tidak keluar, dan sekarang sudah bisa dilepas plesternya, jadi tidak harus seharian pakai plester. Oke. Intinya di sini Glutax 2000 GS itu mungkin menurut beberapa dari individu dia sangat membantu dan cepet banget untuk mencerahkan kulit, tapi di beberapa orang juga mungkin obat ini tidak merespons. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa apapun obatnya, berapapun harganya, apabila kita cocok ya
respon ke tubuh kita juga cepet banget kelihatan. Tapi kalau misalnya badan kita kurang kooperatif dengan kandungan dari obat itu, efek yang kita temui dari hasil tindakan mungkin tidak cepat terlihat. Dan satu lagi, jangan sekali-kali melakukan tindakan ini sendiri di rumah, karena ini adalah tindakan tenaga medis yang harusnya dilakukan benar-benar oleh tenaga medis. Jadi apabila ada tutorial pemasangan alat suntik itu mungkin lebih tepatnya untuk mereka para tenaga medis yang sedang menjalankan sekolah kesehatan. Tapi untuk kalian yang tidak ada basic medis sama sekali, tolong jangan sama sekali berani mencoba di rumah karena merasa kalau ke klinik nih mahal, masih 50 sampai 200 ribu. Tapi apabila ada hal yang tidak kita inginkan, kita malah kesulitan sendiri. So, jika kalian bukan tenaga medis, tolong lakukan tindakan ini disertai dengan tenaga medis atau langsung datang ke klinik yang berwenang. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir tentang bagaimana meracik obat Glutax 2000 GS yang saya mix dengan Neutroskin, dan diakhiri dengan bagaimana cara saya memasang juga melepas. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, share, and like agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat. Terima kasih and see you!